Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami kelompok akan membahas mengenai gereja mempelai perempuan atau ibu. Baik, kita masuk dalam penjelasan mengenai latar belakang. Dalam panggilannya, gereja sering dipahami sebagai ibu. Nah, tugas gereja ialah mengasuh sebagaimana seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Nah, seringkali ada pandangan yang berbeda tentang gereja sebagai ibu ini dalam gereja Katolik dan Protestan. Namun tulisan ini berfokus pada gereja sebagai ibu dalam konteks global dan lokal serta relevansinya. Nah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama, apa itu gereja? Yang kedua, apa itu ibu? Yang ketiga, apa itu gereja sebagai ibu? Yang keempat, apa dasar teologis gereja sebagai ibu? Yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan gereja sebagai ibu? Yang keenam, bagaimana gereja sebagai ibu ini terlihat dalam konteks masa kini. Yang ketujuh, apa contoh gereja yang menerapkan model ibu. Nah, tujuan dari penulisan ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian gereja. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian ibu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian gereja sebagai ibu. Yang keempat, untuk mengetahui dasar teologis gereja sebagai ibu. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan gereja sebagai ibu. Yang keenam, untuk mengetahui gereja sebagai ibu dalam konteks masa kini. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui contoh gereja yang menerapkan model ibu. Kita masuk dalam pengertian gereja. Berdasarkan asal-usul kata gereja diambil dari bahasa Portugis, gereja dalam bahasa Latin disebut eklesia, dan dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang berarti perkumpulan pertemuan atau juga disebut rapat. Gereja bukan sembarangan perkumpulan, melainkan kelompok orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengannya. Terkadang gereja dipakai dengan kata jemaat atau umat, tetapi perlu diingat bahwa jemaat itu juga sangat istimewa. Nah, menurut Brunner, jemaat adalah persekutuan pribadi, persekutuan saudara, persekutuan hidup, dan persekutuan Kristus. Pada persekutuan tersebut, Kristus sebagai kepala segala yang ada, itu berarti segala sesuatu yang ada di bumi ada dalam kuasanya. Kristus adalah kepala jemaat, itu berarti jemaat adalah tubuh kepunyaannya, dan karena itu ia mendapat bagian dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Menurut Dr. Berkov, gereja hadir untuk memperluas Injil dan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia, sedangkan menurut Dr. N. Clark, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya bersama dengan Kristus. Pengertian ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang. Ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua dari seorang yang mengisi peranan ini, contoh ibu angkat atau ibu asuh. Menurut Puarda Minta, ibu adalah wanita yang melahirkan anak. Nah, kita masuk dalam pengertian gereja sebagai ibu. Metafor bunda untuk realitas gereja. Ketika gereja disebut bunda atau ibu, maka kata bunda atau ibu itu menjadi sebuah metafor untuk realitas gereja. Dalam arti sempit, metafor biasanya dimengerti sebagai pemberian nama pada suatu realitas dengan sebuah nama yang sebetulnya milik suatu realitas yang lain. Bunda adalah metafor dari gereja, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Gereja adalah ibu, maka setiap anggota jemaat adalah ibu. Jadi gereja bukan hanya menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga menjadi ibu lewat anak-anaknya. Figur Maria Ibu Yesus dapat menjadi model bahwa gereja adalah entitas yang diciptakan Allah melalui roh dan firman dari dalam kekosongan, serta dipanggil untuk mengusung dan menghadirkan Kristus di dalam dunia yang berdosa, sekalipun harus melewati tahapan menyerang dan sakit bersalin. Nah, gambaran gereja sebagai ibu ini adalah gereja yang mengasuh orang percaya sekaligus mengembang tugas mengusung dan menghadirkan Kristus secara nyata meskipun dengan mengerang kesakitan. Di tengah dunia yang berdosa, jadi berdasarkan uraian gereja dan ibu di atas, maka gereja sebagai ibu adalah gereja yang dipanggil untuk mengandung, melahirkan, merawat, dan menjaga jemaat untuk bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi anak-anak Kristus sebagaimana Allah adalah Bapa dan gereja adalah ibu. Kita akan masuk pada dasar teologi, sejarah, dan pemikiran teolog.
Nah, berdasarkan pada sejarah Kristen atau tradisi Kristen, sejak awal gereja dianggap sebagai satu kesatuan oleh semua orang Kristen yang ditegaskan dalam konsili Konstantinopel. Namun seiring berjalannya waktu, gereja menghadapi banyak tantangan terhadap kesatuannya. Banyak orang Kristen yang berharap gereja tetap bersatu dan kembali di dalam Kristus, namun harapan tersebut tidak terwujud. Pada tahun 1541, teolog Protestan dan Katolik berkumpul di Regensburg untuk mendiskusikan perbedaan mereka, tetapi diskusi tersebut gagal. Calvin memiliki pandangan yang berbeda dari Luther, yang dimana Luther memandang gereja sebagai tempat pemberitaan Injil, sedangkan Calvin memahami gereja lebih dari sekedar tempat, yaitu Calvin menekankan pentingnya keberadaan gereja sebagai ibu yang menjamin keselamatan. Menurut Calvin, dengan menjadikan gereja sebagai ibu melalui pelayanan umat manusia, maka karya Allah dapat dilaksanakan. Berdasarkan pada perspektif Kristiani, maka Paulus juga mengembangkan ide dalam pelayanannya kepada jemaat di Galatia. Hal ini bisa kita lihat dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-19, yang dimana Paulus menggambarkan kesulitan dalam melahirkan rupa Kristus di dalam mereka. Paulus juga menggambarkan peran gembala dengan metafora kandungan dan persalinan seperti Maria ibu Yesus, yang dimana Maria dipanggil untuk mengusung bayi Yesus secara fisik, maka Paulus dan gereja dipanggil untuk menghadirkan rupa Kristus secara nyata di dalam dunia yang berdosa. Meskipun harus menanggung dan menderita melalui tahapan sakit bersalin, hal ini juga merupakan kulminasi dari kutuk sakit bersalin yang diderita oleh Hawa. Hal ini bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 16. Tetapi sekaligus menjadi antitesis atau pembalikan dari kutuk, sebab yang dilahirkan ialah Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari kutuk dosa. Masuk pada struktur, fungsi, dan ciri khas. Mengenai struktur, Dulles mengatakan bahwa gereja sebagai institusi dalam struktur kelembagaannya terdiri dari orang-orang yang tertentu yang diberikan tanggung jawab khusus atau jabatan tertentu untuk menjalankan tiga fungsi gereja tadi, yaitu mengajar, menguduskan, dan memimpin. Sehingga dari ini Dulles ingin menekankan bahwa penekanan pada jabatan gereja menjadi hal yang sangat penting. Nah, di sini terdapat 5 fungsi gereja, yaitu persekutuan, pemuridan, pengabdian, penginjilan, dan penyembahan. 5 fungsi ini dilakukan oleh gereja mula-mula di tengah situasi yang tidak baik, dalam artian terdapat tantangan dan tekanan yang dialami pada saat itu. Di sini ada ciri-ciri gereja sebagai ibu terlihat jelas dalam sifat keibuan dari gereja, yang dimana gereja memiliki ciri khas sama seperti seorang ibu, dan hal ini bisa dilihat juga dari sifat seorang ibu dan berpatokan pada firman Tuhan, yaitu ciri yang pertama, kasih sayang dan pengasuhan, terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, dan juga terdapat dalam Efesus 4 ayat 16. Yang ciri yang kedua, kebijaksanaan dan pengajaran. Itu kita bisa lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7, juga terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang ketiga, perlindungan dan keamanan. Terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1-4, juga dapat dalam Yesaya 54 ayat 5-6. Yang keempat, pengampunan dan kesabaran. Kita bisa lihat dalam Matius 18 ayat 21-22, bisa juga dalam Lukas 15 ayat 11-32. Kita masuk pada bagian eksplorasi model gereja dalam poin analisis penerapan model gereja sebagai ibu dalam konteks masa kini. Nah, dalam konteks masa kini, gambaran model gereja sebagai ibu ini terlihat dalam gereja Katolik, namun juga dalam gereja-gereja Protestan. Dalam gereja Katolik, gereja sebagai ibu dapat dilihat dari figur Bunda Maria, yaitu sebagai pengusung Allah. Nah, yang dimaksud dari menjadi pengusung Allah yaitu menghadirkan rupa Kristus secara nyata di tengah realitas dunia. Dari pemahaman ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam pemahaman mereka tentang gereja sebagai ibu.
Keterkaitan antara keduanya ini memiliki nilai teologis yang tinggi dalam tugas dan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Dalam gereja Protestan, banyak gereja juga memahami dirinya sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan serta merawat dan menjaga anaknya, sebagaimana Allah menjadi bapa dan gereja menjadi ibu. Mustahil jika sebagai orang Kristen memiliki bapa yaitu Allah sendiri, sedangkan tidak memiliki ibu, sehingga hal ini penting bahwa gereja dipahami sebagai ibu dan gereja juga dipahami sebagai komunitas yang merangkul dan mengasihi sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ibu. Kelebihan dan kekurangan dari eksplorasi model gereja sebagai ibu. Berdasarkan metafor gereja sebagai ibu, ada kelebihan-kelebihan yang ditemukan pada model gereja sebagai ibu. Hal ini dapat terlihat jelas dari sifat seorang ibu. Gereja sebagai ibu menggambarkan kasih sayang dan pengasuhan. Hal ini bisa terwujud dan terlihat dari seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan gereja yang menjaga, memelihara, serta merawat jemaat sebagaimana ibu merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Gereja sebagai ibu juga dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai gereja untuk mengemban dan merangkul jemaat agar dapat hidup sesuai dengan apa yang diberitakan Injil. Di sisi lain dari ini juga, kekurangan dari model gereja sebagai ibu yaitu di mana arti dari gereja menggambarkan Tuhan sebagai ibu yang dapat menyerupakan Tuhan dengan manusia, dalam hal ini seorang ibu. Gereja sebagai ibu juga memiliki keterbatasan untuk menggambarkan sifat Allah yang tak terbatas. Gereja sebagai ibu merupakan model gereja yang hanya memfokuskan pada identitas seorang ibu, dalam hal ini identitas sebagai perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada, atau dengan kata lain ada unsur feminis. Yang berikut kita masuk ke dalam relevansi bagi masa kini. Nah, di sini signifikasi teologi peran Maria sebagai pengasuh Allah yang menjadi model panggilan gereja ini menuntun kepada implikasi postur spiritual, yaitu menyerahkan diri dan ketahanan serta menanggung penderitaan. Di satu sisi gereja dipanggil untuk terus-menerus menyerahkan dirinya yang rapuh dan lemah itu agar dapat dipakai oleh Allah, di mana umpama bejana yang diisikan harta berharga seperti diri Maria yang disisikan bayi Yesus. Gereja juga diundang untuk mengosongkan diri demi menggenapi rencana Allah. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada bagian studi kasus. Di sini kita akan melihat contoh nyata dari gereja yang menerapkan model gereja sebagai mempelai perempuan atau ibu. Kita akan melihat dari 3 aspek utama dari figur Maria yang direfleksikan secara teologis. Pada bagian yang pertama itu gereja yang mengalami pekerjaan ilahi. Pada bagian yang pertama ini melalui roh dan juga firman menekankan pengalaman pribadi dari Roh Kudus yang datang secara supranatural. Hal ini seperti Maria yang mengandung Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus dan bukan melalui hasil persetubuhannya dengan manusia. Nah, ini juga menekankan bagaimana melalui firman dan juga roh gereja dilahirkan dari kekosongan dan kemustahilan. Pada bagian yang kedua itu adalah gereja yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah. Nah, ini di sini jemaat dipanggil untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, seperti halnya Maria yang dengan sukarela menyerahkan rahimnya untuk digunakan oleh Allah. Pada bagian yang ketiga itu adalah gereja sebagai mempelai perempuan atau ibu. Nah, gereja sering digambarkan sebagai pengantin perempuan yang menantikan kedatangan Kristus, juga sebagai ibu yang melahirkan dan merawat kehidupan rohani umat manusia melalui sakramen-sakramen dan juga pengajaran dari gereja. Nah, setelah kita melihat contoh nyata dari gereja yang menerapkan model gereja sebagai mempelai perempuan, kita juga akan melihat kontribusi atau sumbangan dalam pelayanan model gereja sebagai mempelai perempuan atau ibu. Nah, kontribusi dari gereja itu, gereja berkontribusi dalam hal mengasuh, membimbing umat Tuhan dalam iman dan mengajarkan firman Tuhan, serta membaharui iman mereka dan mempersiapkan mereka hidup sebagai saksi Kristus dan pelayan Kristus, seperti halnya seorang ibu yang merawat dan membimbing anak-anaknya dan mempersiapkan anak-anaknya untuk hal yang lebih baik. Simpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat keibuan dalam gereja adalah sesuatu yang sangat penting. Tujuan dari sifat keibuan gereja adalah untuk mengandung,
dan melahirkan mengasuh jemaat agar dapat hidup bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab. Namun, ada kelebihan dan kelemahan ketika gereja digambarkan sebagai ibu. Hal yang perlu diperhatikan gereja adalah bagaimana menyeimbangkan antara peran ibu dan panggilan gereja untuk mengasuh kehidupan jemaat sehingga gereja kemudian tidak terjadi pemahaman yang keliru dan pemahaman yang salah mengenai gereja sebagai ibu. Sebagaimana para teolog katakan bahwa kehadiran gereja sebagai ibu adalah kehadiran yang sangat penting. Karena mustahil jika gereja memiliki bapa yaitu Allah sedangkan tidak memiliki ibu yaitu gereja. Kehadiran gereja sebagai ibu perlu memperhatikan aspek kasih sayang, kepedulian, dan bertanggung jawab, sebagaimana kepribadiannya dimiliki dari seorang ibu. Yang berikut kita akan masuk pada saran. Dalam kenyataannya, gereja tak jarang lebih memberikan perhatian secara rohani di dalam membentuk spiritual jemaat. Gereja harus sadar bahwa gereja harus memberikan perhatian secara jasmani sehingga hal rohani dan hal jasmani dapat sejalan karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Gereja juga dapat memberikan perhatian jasmani dengan melakukan pelayanan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Gereja harus menjadi gereja yang memberikan pemberitaan firman, tetapi juga memberikan pelayanan kasih di dalam tindakan dan perbuatan, sehingga peran gereja sebagai ibu dapat diwujud nyatakan di dalam realitas gereja, sebagaimana gereja menjadi ibu yang penuh kasih sayang, ibu yang mengasuh, merawat, dan bertanggung jawab. Gereja juga dapat terus memfasilitasi jemaat dengan pengembangan rohani seperti ibadah, doa, dan refleksi iman.